Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu komunikasi massa, yakni Ibu Nur Asia TMSI. Perkenalkan, nama saya Azra Nabila Ritonga dengan NIM 241330120. Di sini saya akan menjelaskan yang saya ketahui dari 3 jurnal dan akan saya bandingkan di antara ketiga jurnal tersebut. Analisis dan perbandingan saya terhadap perubahan peta industri media di Indonesia setelah saya teliti dan baca sedikit demi sedikit. Jadi untuk memudahkan, saya akan membandingkan beberapa aspek-aspek sebagai variabel peta industri media. Yang pertama itu kepemilikan atau Yang pertama itu ada kepemilikan, struktur, konglomerasi media. Yang kedua itu aset terverifikasi. Yang ketiga itu ada tekanan digital atau disrupsi teknologi dan model bisnis. Yang keempat itu ada regulasi dan peran negara. Dan yang terakhir itu ada dampak terhadap kebebasan pers atau independensi media. Setiap referensi itu biasanya menekankan beberapa variabel ini dengan intensitas berbeda tergantung tahun dan fokusnya. Kemudian kita akan bisa lihat bagaimana arah berubah antar referensi. Di jurnal yang pertama itu lebih lama menekankan aspek konglomerasi dan ekonomi politik media. Terus di jurnal yang kedua itu ada aset media atau layout aset di era menjelang atau pada masa transisi digital. Dan di jurnal yang ketiga itu lebih baru yang memasukkan aspek digital, regulasi, tantangan OTT dan platform. Selanjutnya indikasi perubahan dari tahun ke tahun. Di sini kita bisa mengamati melihat faktor-faktor. Di sini kita bisa melihat indikator-indikator perubahan sebagai berikut. Di sini kita bisa melihat indikator-indikator perubahan digital, yaitu pengakuan digital bukan lagi opsi, tapi keharusan. Referensi lama mungkin menyebut digital sebagai tren masa depan, sedangkan referensi baru menganggap digital sebagai inti dari industri media ke depan. Dari kompetensi tradisional ke kompetensi platform itu, di sana di masa lama kompetensi antar media tradisional seperti TV, versi radio, versi cetak. Lebih dominan sekarang media bersaing dengan platform digital besar seperti Google News, Facebook, dan lain-lain dalam distribusi dan pendapatan iklan. Tantangan independensiasi dan kebebasan media bergeser di era tradisional. Tekanan langsung dari pemilik penguasa politik terhadap media adalah ancaman utama. Sekarang ini selain tekanan internal, media juga menghadapi tantangan eksternal melalui algoritma, platform, dan regulasi digital yang salah arah. Di sini saya akan menyebutkan aspek-aspek utama dalam jurnal-jurnal. Ini saya akan menyebutkan perbandingan aspek-aspek utama. Yang pertama itu ada aspek kepemilikan atau konglomerasi. Yang kedua itu aset dan diversifikasi, tradisional versi digital. Terus juga tekanan digital, disrupsi dan model bisnis. Terus regulasi dan peran negara. Dan terakhir kebebasan pers atau independensi. Ketiga jurnal ini dibahas dalam referensi semacam konglomerasi, aset media,
regulasi digital, dan fakta publik yang diverifikasi. Nah, jadi ketiga jurnal tadi secara kesimpulan dari perbandingannya itu, industri di Indonesia bergerak dari era dominasi media tradisional, konglomerasi sekitar awal 2010-an melalui masa adaptasi terhadap digital di tahun 2015 sampai 2020 ke era regulasi yang lebih kuat terhadap platform digital dan model bisnis baru 2022 sampai sekarang. Proyeksi kedepannya kemungkinan media akan lebih banyak mengembangkan model langganan atau konten. Peraturan digital platform ini semakin tegas, khususnya terkait konten, hak atas konten, pembagian pendapatan, terus juga regulasi penyiaran akan terus diperjelas agar supaya tidak ada celah kontroversial atau kepemilikan tersembunyi. Media lokal dan online kecil mempunyai peluang meningkat kalau mereka bisa memanfaatkan digital, tetapi tantangannya adalah persaingan, terus juga teknologi baru seperti AI, metaverse, streaming, interaktivitas itu akan mempengaruhi cara produksi dan distribusi konten. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari perbandingan ketiga jurnal tadi yang saya ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.